Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku dan para pemerhati semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat dan hatinya selalu senang. Selamat bertemu kembali dengan Pak Irnata yang akan menayangkan matematika mudah dan menyenangkan. Oke? Baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak dan para pemerhati, kalau sebelumnya Pak Enata menjelaskan tentang perkalian bilangan desimal, sekarang akan dijelaskan bagaimana mengerjakan pembagian bilangan desimal dengan cara mudah dan menyenangkan. Sama seperti perkalian bilangan desimal, tahap pertama yang akan dikerjakan yaitu bilangan bulat dibagi bilangan bulat. Anak-anak atau para pemerhati semua, perkalian dan pembagian sangat berhubungan erat karena pembagian itu kebalikannya dari perkalian atau lawannya dari perkalian. Bulat dibagi bulat, itu kalau angkanya besar kita menggunakan yang disebut bagi kurung. Misalnya 275 dibagi 5. Nah, ini berarti kita bagi kurung. Ini yang masalah nih, selalu masalah Pak Enata memperhatikan pelajaran. Banyak anak kelas 6 yang belum mahir atau mungkin lupa bagaimana cara bagi kurung yang lancar. 75 dibagi 5 seperti biasa. 75-nya di dalam kurung. Jadi yang angka yang duluan selalu di dalam, dibagi 5. Ada 4 langkah mengerjakan pembagian. Dibagi, dikali, dikurang, turun. Itu polanya. Jadi polanya selalu dibagi, dikali, dikurang, turun. 4 ini bolak-balik terus. Mana yang dibagi? Yang besar dibagi kecil atau yang sama. Kalau angkanya kecil tidak bisa. 7 bisa? Oh, 7 bisa. Lebih besar dari 5. 7 bagi 5 berapa? 1. Tuh. Pola pertama dibagi. Jadi langkah pertama dibagi. Langkah kedua dikalikan. Apa yang dikalikan? Yang tadi dibagi. Dikalikan. Nih, pelajaran ini dari kelas 3. Harusnya kelas 6 udah mahir. Tapi ada sebagian yang belum mahir. 1 kali 5. 5. Lalu langkah ketiga dikurang. Tuh, jadi selalu. Ini berlaku sampai mahasiswa, bahkan sampai profesor pola ini. 7 kurang 5. 2. Terus yang mana? Langkah keempat turun. Yang di mana diturunkan? Yang sebelah kanannya. Turun 5. Ingat, turun angka itu tidak boleh lebih dari 1 angka. Hanya 1 angka. Kalau angkanya 2 tidak boleh, nanti hasilnya tidak pas atau tidak tepat. Kembali lagi kalau sudah turun, 25-nya dibagi 5 berapa? 5. Betul? 5 kali 5, 25. Bisa? Tidak ada. Dengan kata lain 0. Maka 75 dibagi 5 hasilnya 15. Oke Adi, jelas ya? Samsu jelas ya? Iya, itu tadi pembahasan tentang bulat dibagi bulat. Sekarang bagaimana cara mengerjakan bulat dibagi desimal. Bulat dibagi desimal ya. Bulat yang satu atau yang sebelah kiri dibulat dibagi desimal. Ya, caranya sama. Kita coba dulu dengan cara satu, yaitu dijadikan pecahan biasa. Contoh, misalnya bulat angkanya adalah 40 dibagi 2,5. Nah, kita pakai cara satu dulu untuk membuktikan atau untuk membuat mana yang membandingkan mana yang lebih gampang antara cara satu atau cara 2. 40 dibagi 2,5, 40-nya jadi 40, atau per 1. Masih ingat?
Ulangan bulat selalu penyebutnya satu. Tanda bagi menjadi tanda kali. 2,5 ini kan harusnya 2,5 per 25 per 10. Ingat di belakang komanya selalu diingat tuh. Karena satu angka per 10. Karena pembagiannya menjadi perkalian dibalik menjadi 10 per 25. Tuh ingat tuh, ingat. Membagi itu berarti lawan katanya atau kebalikannya. Sudah? Ya, maka kita kalikan semuanya. 40 kali 10, 400. Ya. 400 atau taruh di bawah aja ya. Di bawahnya di sini 400. 1 kali 25, 25. 400 dibagi 25, kalau kita bagi kurung hasilnya adalah 16. Jadi 40 dibagi 2,5, 16. Oke? Ini cara dengan menggunakan atau dijadikan pecahan biasa. Nah, sekarang kita langsung, yaitu cara kedua. Bagaimana cara keduanya? Dengan mengalihkan paling banyak di belakang koma. 40 dibagi 2,5. Lihat, coba lihat semuanya. Fokus ya. Mana angka yang terbanyak di belakang koma? Ternyata 2,5. Pada 2,5 angka paling banyak di belakang koma satu angka. Sedangkan pada 40 tidak ada. Berarti semuanya kita kalikan dengan angka di belakang koma. Karena di belakang koma ada 1, maka semuanya kita kalikan 10. Tuh. Jadi ingat, selalu lihat angka yang terbanyak di belakang koma. 40 kali 10, 400. Gampang? Gampang ya. 2,5 kali 10 caranya 25 kali 10, nolnya tinggal nempel saja. 250, ya kan? Karena ada koma satu angka, kita kasih koma. Nolnya boleh dicoret atau tidak dipakai lagi. Maka 400 dibagi 25 berapa? Betul, 16. Gampang Adi? Gampang? Samsu gampang? Gampang. Ya. Yang ketiga, berapa? Siapa yang tahu? Oh, anak-anak yang fokus pasti memperhatikan. Yang ketiga itu ya, betul, desimal dibagi desimal. Desimal dibagi desimal berarti bilangan berkoma dibagi dengan bilangan berkoma. Contohnya 6,25 dibagi 2,5. Kan ingat, kalau sudah lancar tidak usah dijadikan pecahan biasa lebih lambat. Langsung saja. Bagaimana cara? Betul sekali. Lihat angka yang paling banyak di belakang koma. Berapa angka paling banyak di belakang koma? Berapa? Kemudian 2 angka. Betul, berarti kalau 2 angka dikalikan yang nolnya 2. Angka berapa yang kalikan nolnya 2? Kali 100. Iya, kali 100. 6,25 kali 100, 625 kali 100. Ya, lihat. Hitung di belakang koma 2 angka, 1, 2. Berarti di sini 625. Karena ini dikali 100, ini pun dikalikan 100. Berarti 25 kali 100, copot koma, 25. Tambahkan 02. Lalu gimana caranya? Hitung di belakang koma 1 angka. Berarti kalau dicoret angka nolnya, maka caranya adalah 625 dibagi 250. Bagaimana? Bagi kurung. Betul sekali. 625 dibagi 250. Lihat sini. Fokus ya. 625 bagi, lihat polanya tuh, dibagi dulu. 625 bagi 250, 2. 2 kali 250, 500. Berapa sisanya?
dikurang, ya kan, langkah ketiga dikurang. 5, 2, 1. Pak, udah selesai? Belum. Kita kasih koma. Karena tidak ada yang turun, kita kasih koma. Kita minta 0 bantuan. Kalau di sekolah, di Pak Ernata ngajarnya 0 kribo. 0 untuk membantu membagi. Turunkan. Tuh. Jadi 1250 dibagi 250 berapa, Samsu? Ya, betul. 5. Ya kan? 5 kali 250. 1250. Sisa tidak ada. Jadi 6,25 dibagi 2,5 hasilnya adalah 2,5. Selesai? Selesai, Adi? Oh, belum, Pak. Iya, betul. Ada satu lagi, apa itu? Angka 4, yaitu kalau tadi bulat dibagi desimal, sekarang desimal dibagi bulat. Sama caranya dengan yang kedua, yaitu desimalnya dicopot koma. Contohnya, misalnya desimalnya 1 atau 14,4 dibagi 1,2 atau 0,12. Bulat ya, bulat itu berarti 12. Berapa sih? 14,4 dibagi 12. Sama seperti tadi, kita cari yang terbanyak di belakang koma. 1 angka, berarti angka 4 di belakang koma, 1 angka 4 kali 10. Tuh. Betul? Samsu? Betul. 144 copot koma kali 10, 1440. Karena ada koma, boleh dikasih koma dan tidak dipakai nolnya. Dibagi berapa? 12 kali 10, 120. Betul? Tidak usah dikasih koma. Kenapa? Karena tidak ada komanya. Berarti 144 di sini saja. Sini ya. Ini satu langkah lagi. 144 dibagi 120. Caranya adalah sama seperti itu. Langkah pertama dibagi 144 bagi 120, 1. Angka kedua dikali 1 kali 120, 120. Lalu langkah ketiga dikurang 44 dikurang 20, 24. Langkah setelah dikurang turun. Ada yang turun? Tidak ada. Karena tidak ada yang turun, ini kasih koma, ini kasih 0 bantuan, 0 kribo namanya. Kalau di sekolahan Pak Ernata ngajar. 240 dibagi 120, 2. 2 kali 120, 240. Hasilnya habis. Maka 14,4 dibagi 12 hasilnya adalah 1,2. Jelas, Samsu? Menyenangkan bukan? Menyenangkan. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan di komen, atau ada pelajaran sekolah yang kamu perlu bantuan Pak Ernata, silahkan di komen. Insya Allah Pak Ernata akan balas bantuan atau komennya ya. Mohon maaf sekali lagi. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.